Pernah nggak sih Anda merasa yakin banget sama satu saham, tahu-tahu malah boncos? Tenang, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bongkar satu jebakan psikologis yang sering banget bikin investor retail di Indonesia rugi besar. Efek Dunning-Kruger. Beberapa tahun terakhir, pasar saham kita itu kebanjiran investor baru. Jutaan orang, mungkin termasuk Anda atau teman-teman Anda, ramai-ramai terjun ke pasar berharap bisa cepat kaya. Tapi, seperti yang kita tahu, kenyataannya seringkali jauh lebih pahit dari harapan. Coba bayangin, jumlah investor di pasar modal kita meledak sampai tembus 20 juta orang. Sebagian besar dari mereka ini adalah apa yang kita sebut angkatan COVID, yang mulai investasi karena punya banyak waktu luang pas kerja dari rumah. Oke, jadi gimana cara kita membedah fenomena ini? Pertama, kita lihat dulu kenapa tiba-tiba banyak banget investor baru. Terus kita akan coba jadi dokter dan mendiagnosis penyakitnya, yaitu efek Dunning-Kruger. Setelah itu, kita jadi detektif, mencari gejalanya di pasar saham, menyelidiki lingkungan apa yang bikin penyakit ini makin parah, dan yang paling penting, kita cari obatnya, jalan menuju kesembuhan finansial. Jadi, apa aja sih bahan-bahan yang menciptakan badai investor baru ini? Yuk kita lihat 3 pemicu utamanya. Jadi ada 3 hal utama. Pertama, teknologi. Sekarang beli saham itu gampang banget, tinggal klik-klik di aplikasi HP. Kedua, tentu saja, pandemi yang mengubah kerja dari rumah jadi trading dari rumah. Dan yang ketiga, ini yang paling bahaya, sumber informasi kita pindah dari para analis ke influencer di media sosial. Nah, di balik semua kerugian ini, sebenarnya ada penyakit yang nggak kelihatan tapi sangat berpengaruh. Yuk kita diagnosis bareng-bareng. Inilah inti masalahnya, efek Dunning-Kruger. Ini adalah kondisi di mana sedikit pengetahuan justru bikin kita merasa paling jago. Sederhananya, kita nggak tahu kalau sebenarnya kita itu nggak tahu. Di Indonesia, kita kenal banget istilahnya sotoy. Atau seperti kata pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, sifat ini bisa jadi sangat berbahaya kalau sudah menyangkut uang hasil jeripayah kita. Perjalanan investor yang kena Dunning-Kruger itu biasanya begini. Awalnya euforia di puncak gunung kebodohan. Baru untung sekali 2 kali udah ngerasa jadi Warren Buffett. Tapi pasar itu guru yang kejam. Nggak lama kita pasti dikasih pelajaran pahit yang bikin kita jatuh ke lembah keputusasaan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana penyakit ini muncul dalam bentuk kerugian yang nyata di Bursa Efek Indonesia. Contoh-contoh ini mungkin bakal terasa familiar banget buat sebagian dari kita. Gejala pertama yang paling sering kita lihat, demam saham pom-pom. Investor baru ini jadi mangsa empuk buat para influencer yang menggoreng saham, bikin harganya naik tinggi, terus mereka jual, dan investor retail ditinggal rugi sendirian. Mas ingat kasus saham MCS yang direkomendasikan sama Raffi Ahmad? Ribuan orang langsung ikut beli. Mereka terjebak logika yang salah. Wah, Raffi Ahmad kan sukses jadi artis, pasti pilihan sahamnya juga bagus. Padahal, jago di dunia hiburan itu nggak otomatis bikin seseorang jadi analis keuangan yang andal. Gejala kedua, jebakan saham gocap. Banyak banget yang mikir harganya udah 50 perak, nggak mungkin turun lagi kan? Wah, murah banget ini. Padahal ini ilusi yang bisa bikin kantong bolong. Para pemula nggak sadar harga murah bukan berarti valuasinya murah. Yang lebih parah, mereka nggak ngerti mekanisme kayak reverse stock split. Ini tuh cara perusahaan gabungin saham buat naikin harganya secara artifisial. Misalnya dari 50 jadi 500. Tujuannya, cuma biar ada ruang buat harganya jatuh lebih dalam lagi. Ini cara super cepat buat menghanguskan modal investor. Dan mungkin, ini gejala yang paling banyak dirasakan. Patah hati massal dari IPO raksasa teknologi. Nama-nama besar seperti Goto dan Bukalapak jadi pelajaran yang sangat mahal buat banyak orang. Kesalahan klasiknya begini, saya kan pakai aplikasi ini setiap hari, jadi perusahaannya pasti bagus buat investasi. Ini jebakan emosional. Investor jatuh cinta sama produknya, tapi mereka abai sama data fundamental yang dingin dan kejam, kayak berapa banyak uang yang dibakar perusahaan tiap bulan dan kapan mereka bakal benar-benar untung. Banyak yang nggak baca prospektus, jadi nggak paham apa itu periode lock-up. Itu adalah masa di mana investor besar dilarang jual saham mereka. Nah, begitu gembok itu kebuka, pasar langsung kebanjiran jutaan lembar saham. Penawaran jauh melebihi permintaan, dan ya, harganya langsung anjlok. Kesalahan-kesalahan investor ini nggak terjadi di ruang hampa loh. Ada faktor lingkungan yang memperburuknya, yaitu ekosistem pengawasan kita yang kadang-kadang terasa selangkah di belakang permainan. Coba kita bayangkan sebuah skenario krisis. Misalnya, ada lembaga indeks global kayak MSCI yang kasih peringatan.
Kalau tanda-tanda masalah, seperti kurangnya transparansi, sebenarnya udah ada dari lama, tapi nggak ada tindakan tegas dari regulator, maka begitu peringatan resmi keluar, pasar bisa langsung panik. Inilah yang bisa memicu kejatuhan pasar secara tiba-tiba dan kerugian massal. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan cukup kritis. Apakah regulator kita agak lengah? Mungkin fokus sosialisasi investasi yang lebih banyak lewat perusahaan sekuritas, yang seringkali lebih fokus ke trading jangka pendek, justru ikut membentuk perilaku investor yang beresiko, bukan lewat manajer investasi yang lebih mengajarkan diversifikasi dan investasi jangka panjang. Ini jadi bahan refleksi penting buat ekosistem pasar modal kita. Oke, setelah melihat semua masalah ini, pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kita bisa sembuh? Gimana cara kita pindah dari keyakinan buta ke kompetensi yang sesungguhnya? Yuk, kita bahas obatnya. Obatnya itu bukan formula rahasia, tapi literasi keuangan dasar. Cukup dengan paham 3 metrik sederhana ini aja. PER buat tahu berapa lama investasi kita balik modal dari laba perusahaan. PBV buat ngecek kita beli aset kemahalan atau enggak. Dan yang paling penting, DER buat lihat seberapa besar utang perusahaan. 3 hal ini aja udah bisa jadi perisai buat kita dari keputusan-keputusan yang buruk. Jadi jalan menuju kesembuhan itu dimulai dari satu hal, kerendahan hati. Akui kalau kita ini nggak tahu segalanya. Dari situ, baru deh, investasilah hanya pada bisnis yang benar-benar kita pahami. Catat setiap keputusan investasi kita, baik untung maupun rugi, supaya kita bisa belajar. Dan yang terakhir, selalu kelola resiko. Pada akhirnya, kemenangan terbesar seorang investor itu bukanlah saat menemukan saham yang bisa naik ratusan %. Kemenangan sejati itu adalah saat Anda bisa melihat saham yang lagi ramai dibicarakan, lagi naik daun, dan dengan tenang Anda bisa bilang ke diri sendiri, saya nggak ngerti bisnisnya, jadi saya nggak akan ikut-ikutan beli. Itulah momen di mana Anda benar-benar sudah menaklukkan efek Dunning-Kruger.